Balik lagi di konten sepoci. Apa tuh arti? Lu ada apa hari ini manggil-manggil gua pengen konten? Gue tuh sebenarnya ada sedikit keresahan nih. Apa? Gue nggak tahu di gua doang atau emang lagi ngerata ya. Kesulitan tuh lagi banyak bener. Uang ya, maksud gue kesulitan dalam bentuk uang ya ini. Finansial. Finansial. Sebenarnya kayak pesugihan itu, ya bener apa enggak sih? Maksudnya ya bener tuh ya? Sorry. Ini mau kemana konteksnya? Kesusahan atau kok larinya ke pesugihan? Ya karena kan induknya nih pertama-tama tuh kan orang nggak punya duit, akhirnya pesugihan ya kan? Oh, orang lama mentok gitu. Iya. Lu ngapain begini-begini? Peci. Nggak usah pakai peci. Oh. Santai ini kan kita. Iya. Jadi tuh kan orang pasti kalau kesusahan larinya pesugihan. Ya. Yang gue bingung tuh kenapa target pesugihan ini selalu uang biasa loh maksud gue. Sebenarnya dia bisa target operasi tuh ke bank. Ya. Yang ketahuan pusat uang ya. Dinas keuangan. Kenapa kayak cuma rumah orang kaya? Malingnya di dalam berangkas. Malingnya di dalam lemari gitu. Ya. Nggak nyoba yang kayak maling di ATM, mesin ATM itu kan dalamnya duit semua tuh. Apakah hal-hal yang kayak mungkin babi ngepet, tuyul itu tuh nggak bisa nembus elektronik gitu? Ini gue jawab. Nggak usah bang. Lu joget juga nggak apa-apa, bener. Menari bang nggak apa-apa bang. Ya udah, gue buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahardika. Dan saya Pablo Escobar. Gue pengen banget jadi Pablo Escobar sih. Iya. Kayak nggak ada kesusahan di duit. Iya. Oke. Gue jawab pertanyaan Firja. Nggak terus. Apa? Kok bisa ya Pablo Escobar kan anaknya kan kedinginan. Dia berpikir bakar duit ya. Di rumah dia tuh kan ada perabot, ada meja, kayu, ada kursi. iya, ada baju. Ngapa duit yang dibakar ya? Terus? Ya udah itu doang. Gue jawabnya kapan? Ya terserah, rokoknya habis aja ini. Ada di tas gue. Jadi gini Ja. Memang dari dulu tuh tahayul ada. Ada yang disebutkan itu Tahayul ada apa enggak? Tahayul itu ada bagi sebagian orang. Mempercayai. Ya. Ada orang yang berpikir itu logika. Lupa atau gimana atau bagaimana. Kan begitu. Kalau yang namanya tuyul itu ada. Bahkan saya sendiri ini pribadi saya. Sorry ya pemirsa untuk sahabat-sahabat Ghostmaster. Bahkan hari ini sih kita santai banget nih pakaiannya. Bahkan saya pun pernah merasakan itu, melihat tuyul asli sejelas-jelasnya waktu saya masih kecil. Enggak, tapi Itu sorry. Itu karena ada kejadian di kampung saya. Taruh dulu. Ini juga sebuah perbandingan lagi nih. Apa bedanya tuyul sama hantu anak kecil? Kita basic dasarnya dulu dah. Suatu nama tuyul itu kan hantu yang maling duit. Ada juga hantu anak kecil. Contoh, amit-amit jabang bayi nih ya. Ada anak kecil tabrak lari. Ada dulu tuh zaman Belanda mungkin, zaman dulu banget. Ada jembatan harus pakai kepala orang, kepala anak kecil. Mohon maaf, istilahnya perawan. Itu biar jembatannya kuat. Lu ngeliatin siapa? Di payung itu ada orang ya? Ada. Oh. Ada. Jangan bikin horor. Enggak beneran, makanya gue tegesin. Gue lagi gak pengen mistis. Bener. Nih, lanjut. Ada anak kecil memang yang matinya nggak wajar. Itu beda. Konteks tuyul itu karena si setan kecil itu ngambil duit. Kalau ngambil duit itu bukan tuyul, tiyil. Ini serius. Iya. Apa? Jadi keresahan lu sebagai lu sebagai Firza. Sebagai Firza. Mungkin lu mewakili sahabat-sahabat Ghostmaster nih. Ya, makanya kita, Bang, ayo Bang, bikin yuk. Gitu. Jadi perbedaan antara tuyul dan si makhluk kecil ini, makhluk anak kecil ini berarti perbedaannya emang tuyul tuh pengambil uang, maling diciptakan. Uang. Ya, diciptakan. Berarti diciptakan dia kan? Iya. Berarti kalau ini emang dan perbedaannya ya? Dan itu perbedaannya signifikan kok. Kelihatan itu. Kelihatan banget. Apakah semua tuyul itu
kalau dari gambaran yang kita lihat tuh kan tuyul tuh ya pakai sempak doang. Apakah emang bener pakai sempak doang? Sebetulnya nggak semuanya tuyul itu begitu. Enggak semuanya. Nggak semuanya. Bahkan ada cerita begini aja. Kalau zaman dulu itu pernah, kalau misalkan kita bakar apa tuh Vi namanya Vi? Kelelawar. Kalong ya, kelelawar lah ya. Bahasa Jawanya kan kalong ya. Kelelawar. Kita di suatu tempatnya itu yang penting sepi aja, tengah-tengah sawah, intinya biar gak dijangkau sama manusia gitu. Dijangkau manusia, cuman pada saat waktu itu nggak bakal bisa dijangkau manusia. Pada saat itu. Ya bukan berarti nggak bisa dijangkau manusia. Lu di situ. Itu hutan atau bebas? Bebas. Apa di dalam sumur? Boleh dalam sumur, boleh di tengah sawah, boleh dimanapun. Yang penting tidak dijangkau oleh manusia pada saat itu. Ya. Berarti nggak ada yang datang lah. Ya, bisa aja kita di sini kan nggak dijangkau manusia kalau jam segini. Kan begitu ya. Paham ya? Udah, lu buka baju. Buka baju, sama sekali lu buka baju. Lu bakar si kalongnya, lu bakar. Bebas tapi. Iya, lu bakar. Pembakarannya tuh bebas. Nggak usah pakai ritual. Oh iya. Nggak usah pakai bacaan, nggak usah pakai apa. Lu yang penting itu satu tadi yang gue katakan. Lu bakar, terus bakar. Ada yang datang pasti. Apapun itu. Dan yang datang itu bukan hanya tuyul. Semuanya. Lu nanti misalkan ini kalong nih. HP gue kalong. Mas, kalongnya berapa satu? Dia nanya. Karena ada warga gue di situ yang pernah mempraktekin ini. Pesugihan itu. Larinya pesugihan. Lu misalkan 5 juta. Dia pergi, nggak ada waktu 5 menit. Dia balik lagi bawa uang 5 juta. Nih, kalongnya mana uangnya? Tapi ingat, kalau sampai ada yang datang gede, entah itu bapaknya, entah itu mbaknya lah ya bahasanya. Kalau misalkan ada yang datang yang gede, udah lu harus lari sekencang-kencangnya. Berarti itu tuh sistemnya kan kalau si tuyul itu kita mencari uang, kita suruh dia untuk mencari uang. Ya. Babi ngepet. Ya. Kita juga mencari uang. Ya. Berarti kalau ini nih uang yang nyamper dong. Ini uang yang nyamper. Dong. Ya, tapi tidak. Ini kan kita menjual barang sesuatu yang dia sukai. Iya. Karena bau-baunya itu dia suka. Dan ingat faktanya lagi, lu lari sekenceng-kencengnya. Kalau lu nggak bisa, kalau lu sampai kepegang dia, lu nggak bakal bisa balik ke dunia lu. Terus dia ngambil kita buat apa? Ya udah, lu yang penting lu ngikutin dia ke jalurnya dia. Kayak, jangan, gue nggak mau memperlebar cerita dulu. Lu lari sekenceng-kencengnya, bahkan lu ketemu warga. Lu nggak bakal bisa kelihatan warga kalau lu belum pakai baju. Oh. Lu harus pakai baju dulu tuh. Kan tadi kan lu nggak pakai baju telanjang. Lu harus pakai baju dulu baru bisa kelihatan. Tuh gitu. Berarti kita pas dikejar juga harus sebenarnya kalau misalkan kita pakai baju pun udah aman dong. Tapi kan pertanyaannya, lu pasti kena nggak nih kalau pas pakai baju? Terus lu ketangkep duluan gimana? Celana juga harus dilepas, harus baju aja. Semuanya nggak boleh pakai celana dalam juga. Dalam keadaan bugil. Kan ada cerita juga Wewe Gombel. Zaman dulu ini gue mau fokus kemana dulu nih? Kita pesugihan dulu aja. Kita kerucutin aja di situ. Tapi sebentar, saya mau nih diilustrasikan sebagai kayak Wewe Gombel. Zaman dulu kan itu kan kita kan sendakala tuh. Maghrib. Kenapa kalau maghrib itu nggak boleh keluar? Karena kan dibawa Wewe Gombel. Itu kan kalau itu jujur gue masih mitos. Gue masih mitos. Kalau itu masih mitos. Karena pakai logika gue yang sekarang, harusnya kalau misalkan maghrib keluar, apa kabar Jakarta yang selalu macet? Itu beda. Oke, itu kan secara pemikiran gue. Di kampung oke lah. Apa lu kebawa atau lu kebawa mistis lu, terus lu kebawa Wewe Gombel? Tapi ada juga di kampung gue, tapi bukan di kampung yang di Selawi, yang di Tegal. Itu dibawa ke sana, dia disusuin aja. Si anaknya ini. Iya, disusuin di enak-enak. Di semuanya apa punya itu, ya lu kasih. Cuman ini pengakuan dari si anak itu. Ketemu. Oh enggak, itu ayam. Pengakuannya si anak itu. Gimana caranya kita nemuin anak itu pakai satu? Gimana biar anak itu pulang? Gimana tuh? Panci tahu? Panci. Tang. Karena setan itu nggak suka pas sama bunyi-bunyi begitu. Lebih tepatnya Wewe Gombel itu nggak suka dia. Justru bukannya dari ketidaksukaan itu harusnya jadi dia marah dong? Tidak, dia nggak nyaman. Lu sadar nggak? Setiap maghrib, semua hawa tuh sunyi. Setiap maghrib,
Sunyi banget. Kenapa lu kalau tidur maghrib lu bingung? Bukan bingung, kayaknya. Ya, tapi kalau bingung wajar karena pergantian antara terang ke gelap. Iya. Terus pasti kita mikir tanggal. Ini tanggal berapa ya? Apa udah besok ya? Iya. Apa masih subuh ya? Tapi itulah yang gue tahu dan itu yang pasti terjadi. Tentang pesugihan. Ya, kita pembahasan hari ini kan pesugihan. Gue tuh begini. Ini sebetulnya gue malah yang jadi diwawancara malu nih ya. Dulu itu saat gue masih kecil, gue lupa umur berapa. Masa gue kecil itu kan sama Vicky juga. Vi, aku umur berapa Vi? Antara TK kalau enggak SD kelas 1 kelas 2 ya Vi ya? Iya itu ya. Waktu itu tetangga sebelah rumah gue, lu kan pernah ke rumah gue yang Selawi kan? Iya. Tetangga sebelah rumah gue, sebelah kanan gue, dia itu kehilangan duit. Taruh lo. Rumah lu di Selawi itu kan bukan kayak rumah kampung ya? Iya. Ini kita Ya, rumah pinggir jalan lah. Iya. Jadi rumahnya panjang kayak gitu tuh, jalan panjang kayak Jalan gitu. panjang, jalan raya biasa. Bukan yang masuk-masuk gang Bukan kan? bukan perkampungan gitu. Jalan raya biasa. Samping rumah kanan gua itu kehilangan uang. Kehilangan uang. Nominalnya berapa? Gue lupa. Ya, gue lupa, nggak pasti. Yang pasti tidak ada sampai 5 juta nggak ada. Zaman dulu 2 juta aja udah gede banget, Bos. Ya kan? Udah waktu besoknya jika antar mbah yuk, antar wak yuk. Dari itu kata-kata dari Si tetangga lu. korban. Iya, korban. Si korban. Lu manggilnya Wak. Wak. Betul ya, Vi? Manggilnya Wak ya, Vi? Bukan mbah ya, Vi? Wak. Ikut Wak yuk. Kemana? Ke Selewetan. Karena di Selewetan itu ada orang pintar. Selewetan tuh arah mana? Arah ke rumah Tony apa arah ke perumahan lu? Bukan, itu arah rumah Tony juga. Oh, sama ya. Berarti arah ke mana? Kali. Arah ke Tegal. Oh, arah ke Tegal, arah balik ya. Arah balik. Di kali itu loh. Iya, arah ke kali, Iya. arah ke kali. Bener arah ke kali. Udah. Karena Dika ikut Wak yuk ke tempat si A. Gitu kan. Karena di situ itu ada orang yang bisa menerawang itu aja. Nerawang si itu siapa, bener nggak tuyul, bener nggak itu ya yang ambil tuh maling bukan, Ya. tuyul bukan, apa ini bukan, jadi kelihatan jelas. Udah singkat itunya, gue ikut lah, gue ikut sama si Wak itu, gue naik angkot. Naik angkot. 2 kali apa 3 kali naik angkot gue seumur hidup. Cuman kan jalan dari rumah lu untuk ke depan lumayan jauh, Bang. Iya, angkot kan enggak dong. Zaman dulu itu kan ada angkot warna oranye tuh, yang masuk-masuk. Mana biasa. gua tahu Tegal ada angkot warna oranye. Iya. Iya, tapi bener ya, Vi ya? Bener, kalau misalkan ini orang Tegal pasti tahu nih. Ya karena jauh kan. Gua tahu kan Jauh. ngelewatin SMA dulu tuh, masuk ke dalam Iya. masih kan jauh kan. Nah, ada situ. Ikutlah, gue pakai angkot. Nah, ini kosong kan? Bisa, ini tuh piring kecil ya. Jadi kayak piring biasa piring. Mangkok kopi. Bukan, piring asli lah. Kalau itu kan pising kan? Itu mangkok asli. Nah, mangkok itu di belakang sininya tuh kayak areng, jadi tuh hitam. Hitam. Gue harus begini nih, Ja. Ini gue jelasin ya. Gue harus begini. Gue harus begini. Dari pantat piring itu. Iya. Dan di pantat piring itu kelihatan semua. Gue bilang sumpah, gue bilang. Di atas langit, di bawah langit, gue ngomong di atas bumi. Kelihatan, Bos. Ini tuyulnya tuh ngambil uang. Di mana? Di mana? Kondisi lu lihat tuh di rumah si Mbah. Gue itu. tiba-tiba tuh ya, yang gue ingat ya. Ya. Tiba-tiba tuh gue tuh kayak rekaman CCTV, ada dia tuh lagi si tuyul tuh lagi buka kasur, dia ngambil uangnya. Serem ya. Set. Ini gue bilang sumpah, gue bilang. Gimana ngambil? Ngambil nih, Masih misalkan kantong apa gimana? enggak, dia ngambil. Misalkan ini ya. Ngambil set. Ambil, tutup, udah langsung lari. Nominalnya berapa gue nggak tahu. Kenapa gue yang diajak? Karena gue zaman itu masih kecil, belum balik, belum 17 tahun deh. Karena yang bisa melihat itu yang umurnya belum balik, sedangkan Wak itu deket sama gue. Dan fakta yang lebih menariknya lagi, yang punya tuyul itu ternyata. Oh, jadi Sensor nanti ya. Sensor. nggak masalah dong. Nggak masalah. Dia ini yang bermasalah. Sensor boleh. Ya lu yang Karena ngedit. sekarang masih ada. Orangnya masih hidup soalnya aja. Orangnya masih hidup. Dan masih bayar tuh. Iya, walau alam ya, walau alam. Enggak, oh jadi udah jadi isu publik gitu. Udah. Oh jadi dari orang kampung itu pada tahu. Pada tahu. Oh, Asik gak?
Nah, enggak terus Asik ya? ini jadi aneh nih menurut gua. Vivi ambil rokok, Vi. Enggak usah dimatiin, Vi. Ambil rokok, Vi. Aja dimatiin, Vi. Enggak apa-apa. Ini kan ada kamera satu lagi. Iya. Ini yang menurut gua jadi aneh nih. Aja patennya, Vi. Oke lah ketahuan nih si Tuyul. Siwanya. Siwa lu ya. Korbannya. Wa sebelah rumah lu ketahuan nih. Menyebar dong pasti. Pasti. Yang pasti pertama tahu pasti keluarga lu. Ya. Di luar dari keluarga dia ya. Karena ya. ngajak lu. Karena ngajak gua. Karena ngajak Dan gua lu. pulang, gua ditanyain bener. Gua ditanyain sama nyokap bokap gua. Heeh. Semua keluarga gua nanyain. Heeh. Kak, kamu bener Kak ini? Sumpah. Mm-mm. Orang gua apa ya? Gua apa adanya, anak Iya. kecil gak bisa bohong, Bos. Mm-mm. Berita nih kalau misalkan kesebar ke kampung lain itu belum valid kecuali ada kehilangan berikutnya. Ada kemalingan berikutnya kan, paham kan maksud gua? Stop. Sebelum video ini dibikin, sebelum kamera roll and action, Mm-mm. Vi tadi bilang apa, Vi? Tadi Anti bilang apa, Vi? Itu kan ada mic. Sekarang tadi ngomong apa, Vi? Lupa Kak. Ini gue gak bohong ya. Hmm. Gue jadi kejadian itu mungkin 15 tahun yang lalu. Dan sekarang kamu gue lagi ribut, banyak uang hilang. Iya. Uang hilang. Oh. Masih Apa, rame. Vi? Masih rame. Jangan. Sekarang ini loh. Sekarang Lagi hilang-hilangan. Sekarang ini nyokap gue bilang 300.000. Di mana? Ya di kampung ya. Enggak, maksud gue di mana lokasi kronologisnya? Taruh di lemari bawa baju. Lu nggak tahu ada yang namanya M-banking apa? Enggak, tapi kan Mereka buat ke pasar dia. iya. Namanya kita kan kalau di desa kan ya se ala kadarnya aja hidup ya, Vi ya. Lu nggak ada sehujon ke adik-adik lu dulu? Enggak ada. Ya kita semua warga kamu seuzonnya kemana lagi? Mm-mm. Ini baru. Karena gitu aja. Enggak satu orang doang aja, banyak. Karena nggak satu orang doang, bukan hanya Siwa ini. Mm-mm. Bahkan ada di tetangga desa, bener ya, Vi? Iya. Tetangga desa, kita terawang juga. Bukan gua tapi ya, ada yang terawang juga sama dan tersangkanya itu. Gue tuh pengen tuh ada di titik kayak gini. Satu kampung kemalingan semua nih. Cuman Wain doang kagak kemalingan. Lu nggak percaya? Ini lagi terjadi. Hei, gue bilang sumpah. Ya udah rokok sini nggak rokok? Lu kan bilang, Bang, ceritain tahayul dong. Tahayul itu kan bohong, Bang, kata lu. Iya. Iya kan, lu nantangin gue, tapi ini bener. Nyokap gue tuh lihat ya pas banyak maghrib itu. Pas jangan wayah dong, wayah itu bahasa Indonesia dong. Pas waktu maghrib. Nah, Nah, payung di depan rumah bisa jalan sendiri bolak-balik. Payung. Payung punya lu apa payung punya siapa ini? Punya rumah yang itu yang punya tuyul itu Oh. si tersangka. Dalam keadaan payung kebuka. kebuka. Berarti begini nenteng. Bukan, jatuh ke bawah, cuman gelinding. Oh. Nggak ada angin ya? Udah, kalau angin paling sekali lah udah kan. Itu balik lagi, bolak-balik kayak buat mainan. Terus dari situ respon mak lu apa? Harusnya janggal dong. Kalau gua pribadi Sebelum harusnya dia janggal. kabur lah. Takut. Adik lu kagak ada di posisi itu? Belum lahir. Oh itu kejadian udah lama berarti. Udah lama. Itu yang kejadian lama ya. Kalau yang baru ini 300.000. Iya. Jadi, ya, apapun yang hilang di situ, berpikirnya cuma satu aja. Karena satu desa gue tuh bahkan tetangga desa itu tuh udah pada paham. Ini kan susah ya untuk pembuktian Siwa ini maling apa enggak maksud gua. Bukan dong, Siwa itu korban dong. Enggak, maksud gua yang tetangga belakang ya. Kita anggap Iya. tetangga Si belakang. tersangkanya? Iya, tersangka. Kalau Wa itu ya sudah pasti dia mengikhlaskan, nggak mungkin Gini, tiba-tiba datang kan. gue paham keraguan lu. Di saat di situ gue ngeliat di itu, gue gak mau sebutin ya tapi ya jangan ya, ini soalnya vulgar banget. Waktu tuyul itu ngasih ya, itu kayak diliatin mukanya, Maksudnya? kayak diliatin mukanya. Muka si tuyulnya Tersangka. itu. Oh, tersangka. Iya. Majikannya dia. Tapi dari Dan itu bener. efek Kenapa kalau orang punya tuyul tuh begini nih? Harus begini. ngegendong ya. Tapi dari efek si tuyulnya ini, si pesugihan ini, ada kekayaan yang signifikan nggak si Wa itu? Terus duitnya kemana ya? Nggak tahu. Si kere ya, Vi? Enggak. Ini tanah banyak berarti. Masa? Iya. Oh, dicucinya ke Kerja. tanah. Dicucinya ke tanah ya. Iya. Lu masih mau ngapain tahayul?
Gue yang menyaksikan. Kalau dan- sekarang, kalau kejadiannya sekarang mungkin gue masih bertahayul. Itu menurut gue sih. Kalau lu untuk pertuyulan di zaman sekarang gimana bang? Zaman sekarang. Mm-mm. Lu terakhir ke basecamp kapan? Seminggu 5 lalu. hari, 6 hari. Seminggu atau- lah. Iya. 2 hari yang lalu di sini munculin kok bokap gua. Iya pak. Iya. Vicky lihat sendiri. Lu enggak kesini kemarin. Ya gua ngeliat Sandi, Vicky, Nggak tahu gue. nggak tahu ya. Jadi gini aja. Dulu juga gua umur berapa ya? Antara kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Adik gua si Gina, Cecil tuh, Mm-mm. dia masih kecil. Dia nggak boleh di rumah gua dulu karena ada orang Pemalang mau munculin tuyul di rumah gua. Pengen? Munculin tuyul di rumah gua. Heeh. Itu dikasih kayak yuyu, dikasih kayak baskom, Mm-mm. dikasih mainan, dikasih kerincing itu yang buat sate itu biasanya kan. Saat dia datang, jadi suaranya tuh begini suaranya nih. Suara lu anak kecil tapi gede. Suara apa? Suara lu anak kecil Heeh. tapi gede. Kuat gitu. Iya. Nyaring atau tinggi, nadanya Gede. tinggi. Tapi anak kecil. Mm-mm. Wah seram anjing, merinding gue. Lu tau kan? Ibaratnya si Ola tapi suaranya kayak gua. Mm-mm. Kan kayak gimana gitu. Wah merinding gue sumpah. Itu kalau itu real. Serius. Mm-mm. Sama bener gue. Merinding gue sumpah merinding. Nah, Merinding. Karena nggak logis ya, nggak logis ya. iya, Karena nggak. gue juga merinding. Logisan Tuh, ini. tuh, bisa di zoom nggak tuh? Ya, soalnya di sini juga kadang muncul juga temennya Ola. Mm-mm. Iya, di sini kan sering muncul. Nah, itu mukanya jangan deh, gue nggak mau jelasin karena lagi bini gue lagi hamil juga ya. Nah kalau kupingnya jadi agak lebar gitu, memang bener tuh. Kayak goblin ya. Iya kayak goblin, COC. gitu. Bener itu, Mm-mm. jelas, Jelas. bener. Jelas. Itu yang dinamakan tuyul. Oke. Beda lagi sama halnya manusia yang matinya tidak wajar, itu beda. Apalagi Cukup kayaknya bang. cukup. Ini nama konten kita belum ada. Sepoci bang, bagus bang. Sepoci. Di depan poci kita ngobrolin tahayul. Oke, Terserah lu udah apa namanya bang. sepoci, teman sepoci. Teman sepoci. Teman sepoci. Penontonnya namanya teman sepoci. Iya, teman sepoci, Ghostmaster. Ghostmaster. Sahabat Ghostmaster kalau kita penelusuran aja. Mm-mm. Oke. Teman sepoci. Kita bakal jelasin semua hal yang menurut lu nggak logis. Bahkan kalau ada komenan dari sahabat Ghostmaster, boleh Tentang komen di bawah ketahayulan ya. tentang ketahayulan lu yang lu nggak tahu. Akan saya jelaskan menurut yang saya tahu dan menurut apa yang saya rasakan dan menurut apa yang saya terjadi saat itu. Mm-mm. Jika saya tidak tahu, saya tidak akan jawab. Betul, betul tidak? Betul. Gitu aja. Sama Silakan. apa lagi bang? Apa? Katanya bakal ada mitosologi juga. Mitosologi itu gimana? Wikipedia tentang permistikan. Oke, nanti kalau nggak nanti gue bikin monolog, Mm-mm. gue bakal jelasin kenapa awalnya tuyul itu terjadi, kenapa Iya. tuyul itu terbentuk tuyul, Mainan. kenapa dia suka mainan, kenapa Cara harus pakai mengambil, baskom, ya. kenapa dia suka maling duit, terciptanya itu awalnya dari mana, gitu ya. Oke. Oke. Teman-teman sepoci. Oh itu kameranya ya. Ini brengsek pikir lagi nyorot ke dia lu, gue lagi begini lu. Sini fokus. Iya Oh, dah, iya. oke. Teman sepoci, terima kasih sudah mendengar episode tentang tahayul antara tuyul zaman dulu dan zaman sekarang nih. Nanti kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap Ya, sepoci. gini dong, tetap sepoci. Tetap sepoci.